Baik, perkenalkan nama saya Rajisten Jopantri Silalahi. Saya dari kelas 2B dengan NIM 4012411155. Ingin membuat tugas video hukum tata negara. Desentralisasi itu merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada juga jenis-jenis desentralisasi. Ada 3. Yang pertama, desentralisasi politik, yaitu memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk memilih pemimpinnya sendiri, seperti pemilihan gubernur, wali kota ataupun bupati. Yang kedua ada desentralisasi administratif, yaitu penyerahan wewenang administratif kepada pemerintah daerah. Yang ketiga ada desentralisasi fiskal, yaitu daerah memiliki hak untuk mengelola pendapatan asli daerah, keuangannya sendiri. Selanjutnya ada tujuan desentralisasi. Tujuan desentralisasi yaitu meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan memperkuat demokrasi lokal. Yang materi selanjutnya ada dekonsentrasi sebagai yang kedua. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang ada di daerah. Itu seperti gubernur yang menjadi wakil dari pusat. Contohnya itu kementerian mengirim pejabat atau membentuk kantor wilayah di daerah, kantor wilayah Kemenak, Kementerian Agama, kantor wilayah BPN dan lain-lain. Yang ketiga ada tugas pembangunan, materi yang selanjutnya. Tugas pembangunan merupakan bagian dari fungsi pemerintahan. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fungsi pembangunan itu meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Pembangunan ekonomi lokal melalui UMKM, pertanian, dan pariwisata, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pasar. Yang materi selanjutnya ada wewenang pemerintah daerah sebagai yang nomor 4. Pemerintah daerah memiliki urusan wajib dan pilihan. Kalau urusan wajibnya itu dia lebih bersifat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedua ada urusan pilihan, itu disesuaikan dengan potensi daerah seperti pariwisata, kelautan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Wewenangnya yang lain juga ada seperti membuat peraturan daerah atau perda, menyusun dan melaksanakan APBD atau anggaran pemerintah belanja daerah. Yang ketiga ada menetapkan kebijakan lokal. Yang keempat mengelola aset daerah. Yang kelima menjalankan fungsi pengawasan. Nomor 5 sebagai materi yang terakhir adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini bersifat koordinatif, adanya pendampingan dan adanya pengawasan. Dikatakan koordinatif karena hubungan ini saling mendukung. Pendampingan juga dikatakan untuk memastikan daerah tetap pada jalur kebijakan nasional. Yang hubungan ini juga bersifat pengawasan, yaitu pusat tetap memiliki kewenangan untuk mengawasi pemerintah daerah.